Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisya Irsyalina dengan nomor induk mahasiswa 2011521006 dari kelas kewirausahaan 02. Saya akan menjelaskan mengenai startup Renyuan beserta prototipe dan tampilan UI. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas besar sebagai ujian akhir semester yang diberikan oleh Pak Hasdi Putra MT dan Pak Jefril Rahmadoni MKom pada mata kuliah kewirausahaan jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas, tahun ajaran 2021-2022. Beberapa hal yang akan dibahas pada video ini yaitu startup Renyuan, lalu prototipe dan UI. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai startup Renyuan. Jadi, Renyuan adalah startup di bidang teknologi informasi yang menggabungkan konsep health dan teknologi atau health-tech. Founder dari Renyuan adalah Reisya Irsyalina. Pembuatan startup ini mulai diinisiasikan pada 3 Desember 2021. Renyuan akan menciptakan aplikasi yang berperan sebagai personal health assistant dengan memanfaatkan artificial intelligence. Beberapa layanan utama yang terdapat pada Renyuan yaitu pertama, Rengyu. Rengyu adalah layanan yang memberikan fasilitas kepada pengguna untuk memperoleh personal health assistant. Kedua, CoLife. CoLife adalah layanan yang memberikan fasilitas kepada pengguna untuk melakukan recovering. Ketiga, Cycle. Cycle adalah layanan yang memberikan fasilitas kepada pengguna untuk melakukan penjemputan dengan ambulans yang disertai dengan tenaga kesehatan selama 24 jam jika terjadi hal-hal yang darurat. Keempat, Concierge atau Consultation and Visit, yang merupakan layanan untuk memberikan fasilitas kepada pengguna untuk melakukan konsultasi dan pengobatan ke klinik dan rumah sakit. Kelima, Kosen. Kosen adalah layanan yang memberikan fasilitas kepada pengguna untuk melakukan pembelian obat dan kebutuhan medis. Selain itu, pengguna juga bisa melakukan pengambilan hasil laboratorium dari rumah sakit. Selanjutnya, prototipe dan UI. Nah, untuk prototipe pada aplikasi Renyuan ini menggunakan aplikasi Figma. Berikut ini prototipe aplikasi Renyuan. Pertama, aplikasi. Ketika kita membuka aplikasi, maka akan muncul tampilan seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, setelah itu, user bisa menekan button Next yang terdapat di bagian kanan bawah untuk lanjut ke bagian selanjutnya. Lalu, user akan melakukan login. Nah, di sini user akan diminta untuk menginputkan username dan juga passwordnya. Apabila user lupa dengan passwordnya, maka dia bisa memilih Forgot Password untuk mengganti ke password yang baru. Nah, untuk login ke aplikasi Renyuan, ini juga bisa menggunakan akun Google dan juga Facebook. Nah, selain itu, bagi user yang belum memiliki akun, maka diharuskan sign up terlebih dahulu. Nah, pada bagian sign up ini, itu akan diisi oleh user yang belum memiliki akun. User akan diminta untuk menginputkan beberapa data, misalnya username, email, password, nomor telepon, dan juga address. Nah, jika proses ini berhasil, maka pembuatan akun pun selesai. Kemudian, user bisa login untuk masuk ke aplikasi Renyuan. Setelah login, user akan masuk ke bagian Home. Di sini user bisa mencari segala kebutuhannya pada menu Search. Searching itu bisa dilakukan dengan mengetik langsung ataupun melalui suara. Nah, di sini user bisa memilih layanan apa saja yang ingin digunakannya. Misalnya, Concierge untuk keperluan konsultasi dan visit, CoLife untuk pengawasan recovery, Cycle untuk panggilan darurat, Kosen untuk pengiriman, dan Rengyu untuk personal health assistant. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa bahasa yang bisa dipilih oleh user, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Kemudian terdapat profil dari user. Pada profil itu terdapat foto, nama, dan juga nomor telepon user. User bisa mengecek pilihan dokter yang tersimpan pada aplikasi, artikel, dan juga kondisi kesehatannya. Selain itu, user juga bisa melihat appointment untuk janji temu dengan dokter, pill reminder untuk pengingat konsumsi obat, My Doctor untuk melihat data dari dokter yang menanganinya, dan insurance plans yang dimiliki oleh pengguna.
Nah, bagian ini disediakan supaya user lebih mudah memeriksa keperluan kesehatannya. Nah, kemudian masuk ke layanan yang pertama yaitu Renyu. Jadi Renyu ini adalah layanan personal health assistant pada aplikasi Renyuan. Renyu adalah sebuah teknologi yang mengadaptasi kemampuan dari artificial intelligence untuk membantu pengguna menjaga kesehatannya. Pada bagian Renyu itu terdapat activity, yang di dalamnya terdapat beberapa kategori, misalnya medicine untuk pengawasan obat, meal untuk pengawasan makanan, sleep untuk pengawasan jam tidur, dan workout untuk pengawasan olahraga. Nah, tersedia juga activity status yang di dalamnya itu berisi heart rate, kalori, jam tidur, dan juga water intake yang disesuaikan dengan kebutuhan user. Lalu terdapat notification. Notification ini berfungsi sebagai pengingat setiap aktivitas user, seperti workout, makan, sleep, dan medicine. Pesan notification ini dibuat berdasarkan pengecekan kondisi kesehatan si user dan ditulis dengan bahasa non-formal. Isi notification pun dibuat dengan interaktif karena isinya tidak sekedar pesan pengingat saja, namun ada juga ucapan selamat jika berhasil menyelesaikan setiap aktivitas dan not jika ada aktivitas yang tidak diselesaikan. Lalu tersedia activity tracker. Activity tracker ini berfungsi menampilkan aktivitas apa saja yang perlu dilakukan oleh user. Nah, misalnya, pada hari tertentu, user itu diharuskan untuk meminum 5 liter air, mengonsumsi makanan dengan maksimal kalori 2000 kalori per harinya, berjalan sejauh 3000 langkah dan tidur selama 6 jam. Terdapat pula BMI pengguna dan alarm schedule dari setiap aktivitas. Nah, selanjutnya adalah workout. Workout ini berfungsi untuk memonitor aktivitas workout user. Nah, user bisa melihat grafik workoutnya yang telah ia jalani selama 7 hari ke belakang. Pada bagian workout ini disediakan juga schedule workout harian sesuai dengan kebutuhan si user. Nah, aktivitas workout ini juga bisa di-custom sesuai dengan keinginan user, baik itu dari jenis olahraganya, jadwal, dan juga lama durasinya. Selain itu, disediakan juga pengingat serta saran untuk jenis olahraga bagi user. Kemudian, medicine. Medicine berfungsi untuk mengontrol konsumsi obat bagi user. Tersedia jadwal konsumsi obat setiap harinya untuk user. Lalu user juga bisa mengecek riwayat konsumsi obat beberapa hari sebelumnya. Nah, pada bagian medicine ini juga ditampilkan apa saja kebutuhan user ketika mengonsumsi obat. Misalnya perlu minum, makan, dan juga beberapa jenis obat. Kemudian meal planner. Jadi meal planner ini berfungsi untuk mengontrol konsumsi makanan si user. Terdapat grafik yang menggambarkan meal nutrition yang ada pada user, baik itu kalori, gula, dan lain-lain. Nah, untuk memudahkan user, maka disediakan juga daily meal schedule. Untuk pilihan makanannya itu bisa dipilih berdasarkan keinginan user, namun tetap melalui pengecekan apakah makanan tersebut aman atau tidak dikonsumsi, dan juga ada saran dari aplikasi Renyuan. Selanjutnya, sleep schedule. Jadi sleep schedule ini berfungsi untuk mengatur jam tidur user. Pada bagian sleep schedule itu akan ditampilkan durasi ideal untuk tidur. Kemudian terdapat juga schedule tidur setiap harinya untuk user yang disesuaikan dengan aktivitasnya. Lalu disediakan alarm untuk tidur dan bangun. Kemudian apabila sudah waktunya tidur, pada layar smartphone itu akan tampil "It's time to sleep", sehingga user tidak akan terdistraksi dengan semua pesan yang ada di smartphone. Lalu terdapat scan. Jadi semua kondisi kesehatan itu akan dicek dengan cara melakukan scan di wajah user. Setelah proses scan ini selesai, maka hasilnya itu akan dicek dan ditentukan apa saja hal yang harus dilakukan dan dihindari oleh user. Apabila terjadi sesuatu, maka akan tampil pesan yang menunjukkan gejala penyakit tertentu, sehingga si user lebih aware dan bisa segera berobat. Nah, untuk semua hasil kondisi kesehatan itu bisa dilihat pada bagian result. User itu bisa melihat progres dan rekapan kondisi kesehatannya setiap bulan. Dan untuk hasil kondisi kesehatan itu bisa dicek dengan dua cara. Yang pertama dengan memilih sound sehingga user bisa mendengar hasil kesehatan. Dan yang kedua dengan read sehingga user bisa membaca hasil kesehatan. Layanan selanjutnya adalah CoLife.
Jadi, Call-Life adalah layanan yang mengawasi user selama masa recovery, baik itu selama rawat inap dan rawat jalan. Pada Call-Life itu terdapat two-day target yang harus dilakukan oleh user, baik itu dari segi kesembuhannya, kedisiplinan, dan juga gaya hidup. Nah, setiap aktivitas yang dilakukan itu akan terekam di activity progress dan last activity. Nah, perlengkapan ini disediakan supaya lebih mudah untuk mengawasi perkembangan kesehatan si user dengan lifestyle-nya selama masa recovery. Pada bagian today target, itu berisi aktivitas harian yang harus dilakukan oleh user, baik itu dari konsumsi obat, istirahat, olahraga, tidur, dan lain-lain. Secara umum memang layanannya itu hampir mirip dengan Review, hanya saja perbedaannya pada Call-Life itu lebih kompleks karena si user dalam masa recovery. Nah, penyediaan ini akan lebih berguna bagi user apabila dia ingin berobat ke klinik ataupun rumah sakit lain karena data kesehatannya itu sudah terekam secara detail. Apabila terjadi sesuatu, user juga bisa menghubungi dokter atau perawat untuk memperoleh tindakan lanjut. Kemudian terdapat information. User dapat memperoleh segala informasi mengenai penyakit pada bagian information. Nah, di sini disediakan berbagai bahasan mengenai penyakit untuk menambah pengetahuan user. Semua informasi yang ada di bagian information itu sudah dicek validitasnya sehingga tidak ada info yang menyesatkan. Penulisnya pun adalah para profesional yang ahli di dalam bidangnya. User itu bisa mengetahui mengenai deskripsi penyakit, penyebab, gejala, cara pencegahan, metode pengobatan, dokter, dan lokasi rumah sakit yang mampu menanganinya. Nah, informasi ini juga bisa didengar dan dibaca oleh user. Selanjutnya, user juga bisa melakukan pengecekan pada bagian cek sesuai dengan jenis penyakitnya. Pada Call-Life itu tersedia pengecekan untuk kardiologi, dermatologi, ENT, dan lain-lain. Nah, apabila terjadi sesuatu, user juga bisa menghubungi rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Karena pada bagian ini tersedia direction, chat, dan call yang terhubung ke rumah sakit. Selanjutnya adalah layanan Cycle. Cycle atau emergency call adalah layanan untuk panggilan darurat. Pada layanan ini, user bisa menghubungi ambulans untuk melakukan penjemputan. User bisa memilih rumah sakit dan klinik dengan beberapa jenis filter. Setiap rumah sakit dan klinik yang dihubungi itu akan segera ke lokasi user dengan membawa ambulans dan tenaga kesehatan. Setelah melakukan panggilan, maka akan tampil driver yang bertugas. User dapat memantau perkiraan sampai ambulans ke lokasi. Kemudian terdapat first aid. Nah, first aid ini adalah panduan yang dapat dilakukan kepada pasien. Nah, panduan ini bisa disesuaikan dengan gejala awal pada pasien ketika melakukan panggilan darurat. Nah, tersedia map untuk memonitor lokasi ambulans. Lalu akan tampil driver, asal rumah sakit, estimasi waktu kedatangan, dan kru yang bertugas. Layanan selanjutnya adalah consult atau consultation and visit, yang merupakan layanan yang memberikan fasilitas kepada pengguna untuk melakukan konsultasi dan pengobatan ke klinik dan rumah sakit. User bisa mencari rumah sakit sesuai dengan kebutuhannya, misalnya untuk konsultasi, check-up, tes PCR, dan lain-lain. Nah, sehingga dengan adanya konsep ini bisa menjadi solusi dalam penentuan lokasi dan cara pengobatan sesuai dengan kebutuhan user. Disediakan juga dua jenis layanan, yaitu secara online dan juga offline. Pada menu search, user bisa mencari beberapa jenis kategori, misalnya untuk mencari hospital terdekat, klinik terdekat, dan juga apotek terdekat. Setelah memilih, maka akan tampil map yang menunjukkan lokasi yang akan dituju. Nah, sehingga user itu lebih mudah untuk sampai ke lokasi tujuan. Apabila user memilih konsul, akan tampil bagian cek untuk mengecek berbagai kebutuhan terkait kesehatan user, misalnya obat, konsul dengan dokter, dan juga hasil labnya. Disediakan juga pilihan dokter dan lokasi prakteknya yang dekat dengan lokasi user. Lalu, apabila user ingin melakukan consultation, itu harus melakukan registrasi terlebih dahulu pada bagian registration. User akan diminta untuk menginputkan beberapa data yang dibutuhkan beserta keluhannya. Nah, kemudian data tersebut akan terintegrasi dengan sistem informasi rumah sakit tujuan, sehingga user tidak perlu melakukan registrasi lagi di rumah sakit. Nah, proses pun akan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Setelah melakukan registrasi, akan lanjut ke bagian confirmation untuk melakukan konfirmasi mengenai registrasi tadi.
Nah, jika benar, maka bisa memilih confirm. Setelah melalui proses konfirmasi, akan tampil hasil registrasi. Di sini, user bisa melihat nomor antrian, tujuan poli, dan tujuan rumah sakitnya. Pada bagian poli, itu bisa dicek dokter, tanggal, activity history, file-file yang dibutuhkan untuk konsultasi, dan juga QR code. Pada bagian rumah sakit juga ditampilkan lokasi yang bisa diaktifkan ataupun dinonaktifkan map-nya. Lalu scan QR. Scan QR ini akan berfungsi apabila user memilih consultation and visit secara offline untuk men-scan nomor antrian dan hasil registrasi pada saat screening. Bagi user yang memilih consultation and visit secara online, itu akan dilaksanakan dengan video call bersama dokter. Selain itu, user juga akan melakukan chatting dengan dokter setelah proses konsultasi untuk menanyakan kondisi dan perkembangan kesehatannya. Semua pesan yang masuk ke user akan disimpan di bagian inbox, sehingga di sini akan tampil pesan dari dokter, apotek, dan juga rumah sakit untuk proses pengiriman obat, alat kesehatan, dan hasil lab. Lalu send result. Untuk pemberian obat, alat kesehatan, dan juga hasil lab, itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, dijemput langsung oleh user, atau yang kedua, itu dengan delivery menggunakan layanan kosen. Layanan selanjutnya adalah kosen. Kosen adalah layanan yang memberikan fasilitas kepada pengguna untuk melakukan pembelian obat dan kebutuhan medis yang cepat, aman, dan juga nyaman. Selain itu, pengguna juga bisa melakukan pengambilan hasil laboratorium dari rumah sakit. Nah, ketika melakukan proses pengiriman, itu akan disesuaikan dengan lokasi user, sehingga obat, alat kesehatan, dan hasil laporan itu akan diantar langsung ke lokasi yang ditentukan oleh user, sehingga user itu tidak perlu lagi datang ke apotek ataupun rumah sakit untuk membeli ataupun menjemputnya. Nah, setelah menentukan lokasi, maka akan dilanjutkan ke bagian order. Saat melakukan order, user akan memilih rumah sakit atau apoteknya terlebih dahulu, lalu memilih barang yang diorder dan lokasi pengantarannya. Nah, pada momen tertentu itu juga terdapat kode khusus yang bisa digunakan sebagai potongan harga. Setelah itu akan tampil total harga dari orderan. Dan terakhir, untuk pembayaran itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan cash dan yang kedua melalui e-money. Sekian penjelasan mengenai Startup Renewan beserta prototipe dan tampilan UI. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.